Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Sidik di channel Nasrul Sidik, dan kali ini kita ngapain? Oke, setelah kemarin kita telah selesai bikin yang namanya Leverage Heat Map. Kali ini aku akan membahas yang umum-umum. Oke, HP lagi berbunyi, kita matikan dulu suaranya. Yang umum saja, yaitu tentang filter di SQL. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang ini, filter menggunakan data tables, kali ini aku akan bikin bagaimana caranya agar kita bisa filternya langsung di server, yaitu menggunakan SQL. Dan tentunya untuk pencarian ini, ya, ya, ya putar dulu intronya lah. Nah, jadi berhubung kemarin kita sudah membuat di sini di namanya apa ini? Di table ini, di data ini untuk pencariannya. Kali ini aku akan bikin di GIS langsung. Nah, di GIS langsung aja gitu. Nah, di sini aku akan bikin filternya ada dua tipe. Pertama itu menggunakan like, dan kedua itu menggunakan biasa, yang sama dengan biasa. Jadi kalau kalian tidak tahu, yang belum tahu gitu, di SQL itu ada caranya untuk memfilter, yaitu menggunakan where. Jadi di SQL itu kita bisa menggunakan where, dan setelah itu kita bisa kombinasikan dengan beberapa cara. Pertama, itu kita bisa menggunakan where sama dengan, ya biasa pakai sama dengan kayak begini. Setelah itu ini sama dengan. Setelah itu juga kita bisa pakai operatornya, ya operator namanya. Operator sama dengan, setelah itu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak, ini tidak sama, bisa menggunakan ini, apa namanya, tanda seru dan sama dengan, atau yang kayak begini. Setelah itu kita juga bisa pakai between, like, dan in. Ini lebih apa namanya, lebih extend, lebih expert lagi gitu. Dan juga sih sebenarnya kalau kalian pelajari bisa kok. Jadi di sini ada beberapa macam operator caranya. Tapi aku akan pakai di tutorial ini menggunakan dua cara, yaitu sama dengan dan like, karena ini yang paling sering aku pakai. Kalau yang lebih dari ini biasanya pakai data-data yang mungkin angka-angka gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Pertama kita akan menggunakan like, ya, sama dengan like dan sama dengan. Jadi pertama kita menggunakan like. Jadi apa tadi? Oh, langsung aja deh, kita bikin form dulu. Jadi aku akan pakai di leaflet point, ya. Di leaflet point ini aku akan bikin form dulu. Pertama form, dan sini formnya menggunakan metodenya adalah get div row. Kita bikin form dulu div row ini di 3. Setelah itu kita bikin formnya input text keterangan. Jadi aku akan pakai nilai keterangan transaksi hotspot. Nah, sini keterangan, kita akan mencari berdasarkan keterangan. Setelah itu nilainya adalah keterangan. Nah, keterangan ini menggunakan helper, ya, helper form yang aku bikin seperti di form pembahasan pembuatan form. Nah, sini ada keterangan, ini ada name-nya, name dari formnya. Setelah itu di sini keterangan ini adalah value-nya, nilainya. Nah, jadi keterangan itu harus kita deskripsikan di leaflet point. Nah, ini 0, kita HR dulu. Oke, kayak begini. Jadi 0. Jadi keterangan ini adalah nilainya. Jadi keterangan ini di atas ini sudah aku deskripsikan variabelnya. Di sini bisa kita ganti WSS. Nah, dia akan nilainya WSS. Fungsinya buat apa? Buat ginian, div call md3. Aku bikin buttonnya dulu. Button tampil kan. Setelah itu tipe buttonnya adalah submit. Setelah itu tambahkan kelas. Ini kelas dari bootstrap kayak begini. Setelah itu karena ini form, kita juga bikin input hidden seperti di sebelum-sebelumnya. Sini kita pakai halaman, setelah itu URL. Nah, jadi kalau kita tampilkan, klik tampilkan. Nah, di sini kita muncul halamannya leaflet point dan keterangannya WSS. WSD, oke, WSDF. Tapi di sini tidak berubah. Kenapa? Karena kita tidak mengambil ini data atasnya. Nah, untuk itu di keterangan ini kita bisa tambahkan coding, yaitu iset mengecek
isek get keterangan. Jadi ya kalau ada parameter keterangan, maka nilainya kita ambil. Kalau tidak ada, nilainya kosong. Nah, jadi kalau di sini ada nilainya, di sini tampil. Tapi kalau cuman kayak beginian, nah di sini kosong. Karena kita defaultkan sini sebagai kosong. Oke, jadi kita sudah bisa mengambil nilai keterangan yang sudah kita inputkan ke dalam form. Nah, kayak begini. Selanjutnya lah bagaimana caranya agar kita bisa memfilter. Untuk filternya di sini kita kan menggunakan di JS letaknya. Di JS. Setelah itu kita bisa buka dulu leftlet.js. Nah, untuk pengambilan data kita kemarin menggunakannya di bawah ini, di bawah marker ya. Nah, ini kan kita mengambil titiknya di sini codingnya. Nah, disinilah untuk tempat kita untuk memfilter. Jadi pertama aku akan bikin if dulu keterangan. Jika keterangannya tidak kosong, ya nilainya tidak kosong, maka kita filter. Cara filternya di where keterangan. Setelah itu, oke, yang tadi ya where SQL. Kita bisa pakai yang like. Yang mana sih like. Oke, like ya. Nih like. Nah, like itu formatnya kayak gini. Where column atau fieldnya. Setelah itu pattern nilainya. Nilainya. Jadi untuk formatnya biasanya dia menggunakan persen. Kayak begini tampilannya. Nah, jadi kalaunya kita akan coba. Di sini ada banyak sekali operatornya, banyak sekali caranya. Ada yang pakai O, ini jarang aku pakai sih. With A and with O. Oh, jadi di tengah-tengahnya nanti dicari. Nah, kalau ini di tengah-tengahnya. Tapi aku jelaskan enggak semua sih. Salah satu aja. Jadi aku biasanya pakai yang sama dengan persen dan persen. Persen ini sejenis apa nih? Apa namanya ya? Kayak apa ya? Lanjutan lah, pokoknya kayak gitu. Keterangan. Nanti cari bahasa Indonesianya aku susah nih menjelaskannya. Yang namanya teori ini agak susah, aku nggak terlalu mahir gitu. Nah, contoh di sini def nggak ada. Ini sudah benar ya. Oke, salah, di sini tambahkan like. Def nggak ada. Kita coba. Di sini ada data nilainya 4. Nah, jadi kalau kita pakai like, itu dia tidak sensitif angkanya, jadi bebas asalkan ada mencakup nilai 4. Kalau kita pakai persen, setelah itu ditutup dengan persen kayak begini, kita bisa lihat di sini persen dan persen seperti ini. Dia akan mencari nilai di sini. Kalau pakai or, dia akan mencari nilai or itu di mana aja posisinya. Sama di sini, ini keterangan dimanapun nilainya dia akan cari. Jadi di sini kita bisa pakai 4. Misalnya kita tampilkan. Nah, ini muncul 2. Karena nilai 4 di semua posisi. Yang penting keterangan ada nilai 4-nya. 4 loket, di sini lantai 4. Tapi kalau kita pakai persennya di belakang kayak gini aja, artinya nilai 4 yang kita cari ini itu harus berada di depan. Makanya kalau kita tampilkan, nah, nilai 4 di depan aja tampil. Yang di tengah tadi tidak tampil. Seharusnya kan kalau yang yang kayak gini, itu kita refresh, itu muncul karena ada yang di depan, ada yang di tengah. Jadi kalau yang kayak persen di 2% itu semua posisi. Tapi kalau yang di belakang aja persennya, itu berarti angka 4-nya harus di depan. Nah, kalau kita persennya di belakang, di depan kayak begini, artinya posisinya angka 4 itu harus di depan. Nah, nggak ada. Tapi kita bisa pakai R. Nah, yang ujungnya huruf R ada nih. Nah, ya kan? Semua yang ujungnya R, dia akan tampil. Itu fungsi dari penggunaan like gitu. Biasanya pakai like untuk pencarian teks itu biasanya menggunakan like, karena kan teks itu random, jadi kita bisa ketik random di pencarian kita dan kita cari aja menggunakan like agar dia bisa dicari lah posisinya yang mana. Misalnya terbakar, oh yang bakar ini, nah kan ada bakar, sini ada bakar, sini ada bakar. Sekarang kita cari rumah. Oke, rumahnya huruf besar. Oh ini belakang lupa, harus kayak gitu. Nah, yang rumah, nah kan ada satu rumah gitu. Ini untuk pencarian menggunakan like. Jadi kalau kita echo db get last query
error, tapi kita bisa cek SQL-nya. SQL-nya akan jadi seperti ini. Select bintang prompt hotspot bla 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 ada kecepatan where keterangan like rumah. Nah, kan mirip dengan yang kayak gini. Tapi di sini aku pakai query builder sehingga ya codingnya cuman kayak begini aja. Menggunakan where, udah selesai. Gitu. Inilah enaknya pakai query builder. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah aku akan menggunakan where biasa. Nah, kalau where biasa itu kita hilangkan aja where-nya, like-nya ini kita hilangkan dan depan juga hilang. Lalu kita refresh. Nah, kalau menggunakan sama dengan itu sangat sensitif. Jadi ketikannya harus sama persis dengan apa yang mau kita cari. Misalnya kayak gini, 4 loket terbakar. Kita harus ketikkan bener-bener 4 loket terbakar kayak gini. Kita tampilkan, baru dia muncul. Kalau cuman terbakar kayak gini doang, terbakar itu dia nggak muncul. Karena dia harus sama dengan. Itulah perbedaan menggunakan like. Biasanya kalau teks seperti ini, aku menggunakan like kayak tadi. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah aku mau menampilkan berdasarkan tahun. Ini simpelnya aja, jadi menggunakan tahun ya. Pertama, aku bikin dulu juga formnya seperti tadi, MD 3. Setelah itu, aku bikin menggunakan select combo box. Ini menggunakan helperku. Kita bikin array dulu untuk nilai dari combo box-nya. Semua, biasanya pakai semua. Setelah itu for, biasanya kayak begini untuk tahun. Datanya mulai tahun berapa? 2018 misalnya. Setelah itu sampai tahun sekarang. Jadi kalau tahun 2021 depan, nanti otomatis akan 2021 karena kita menggunakan nilai date y. Jadi otomatis dengan tahun yang sedang berjalan. Setelah itu kita bikin array-nya OP I itu nilainya kan tahunnya. Kalian cek aja untuk looping menggunakan for. Setelah itu select. Nah, setelah itu tahun. Setelah itu array-nya ini adalah helper function form punyaku. Jadi kayak gini formatnya. Pertama di sini adalah seperti yang di atas. Ini name-nya dan OP ini adalah nilainya dari option-nya. Nanti kita cek hasilnya. Setelah itu tahun. Tahun ini adalah nilainya. Kalau ini adalah nilai array yang akan kita loop, yang akan kita bikin option-nya. Kan kalau combo box di HTML itu ada select dan option. Nanti kita cek aja langsung. Sama untuk tahun, nilai tahun kita bisa tahun. Setelah itu di sini get tahun. Jika ada nilai tahunnya, maka nilai tahunnya diambil. Tapi kalau nggak ada, kita pakai semua aja. Kita refresh. Nah, sini belum ada tahun, jadi otomatis semua. Tapi kalau kita pakai 2019, nah dia akan muncul 2019. Hasilnya seperti ini. Nah, kayak begini hasilnya. Select. Nah, jadi kayak gini ya. Hasil akhirnya seperti ini untuk combo box. Tapi aku pakai yang kayak gini. Dan untuk dapat option value ini adalah hasil dari array ini. Gitu. Jadi simple banget kan bikin kayak ginian. Kalau kalian manual itu agak susah, apalagi untuk menentukan selected-nya ini. Itu agak susah banget. Sumpah, susah banget. Oke, aku anggap ini kalian paham. Kalian bisa telaah lebih detail lagi. Selanjutnya, bagaimana cara untuk men-selectnya? Caranya sama, di leaflet tadi. Langsung kita cek if tahun. Setelah itu tidak sama dengan semua. Jadi kalau dia tidak semua, kita tidak kalau sama dengan tahunnya itu semua, kita tidak usah untuk filter. Gitu. Nah, setelah itu untuk tahun di dalam database-nya tidak ada, ya. Tidak ada nilai tahun di dalam database kita. Kita bisa cek di sini, bagus PHP. Setelah itu bisa dicek di thotspot. Di sini tidak ada nilai tahun, yang ada cuma tanggal. Nah, di SQL kita bisa melakukan pengubahan nilai ini menjadi tahun. Caranya adalah date format, kita ubah formatnya. Format si tanggal menjadi tahun. Sama dengan kalau nggak salah seperti ini. Setelah itu ini tutup. Setelah itu tinggal masukkan tahun. Setelah itu kita cek apakah bisa 2019, 2020. Oke, terbalik ternyata. Tahun persen dulu. Nah, yang tampil cuma 2020. 2018 tidak ada. 2019 ada. Nah, ini yang 2019. Jadi untuk membuat format tanggal kayak begini jadi tahun, itu biasanya pakai date format.
Bahkan ini kita bisa juga ganti menjadi M gitu kalau mau mengambil nilai bulannya aja. Atau kalian bisa cek juga seperti ini. Select. Kita coba sini ya. Select tanggal hotspot. Ini di PHP Mapnya ada. Kita bisa coba-coba query di sini. Go. Nah, ini yang diambil cuma tahun. Nah, jadi menggunakan date format ini cuma mengambil tahun. Bahkan kita juga bisa mengubah formatnya menjadi yang beda, MD misalnya. Nah, dia akan bentuknya seperti ini. Padahal secara default nilainya adalah seperti ini. Nah, ini pakai strip kan tengahnya. Kita bisa ubah formatnya jadi tanpa strip menggunakan cara date format. Ya, sebenarnya banyak sekali lagi cara kita untuk manipulasi si database kita. Ya, banyak sekali query-querynya bisa kalian cek di sini di W3 School. Banyak sekali caranya dan itu sampai tumpeh-tumpeh kalian bacanya. Oke, jadi tutorialnya cuman sampai segini aja. Semoga ini bisa untuk jadi gambaran buat kalian bagaimana caranya untuk filter. Jadi caranya yang aku pakai di sini menggunakan query builder, caranya seperti ini, bikin formnya seperti ini. Kalian bisa download lagi untuk file codingan ini di akun GitLabku di deskripsi di bawah. Aku letakkan kok biasanya. Kalian bisa cek di sana aja untuk download codingnya dan kalian pelajari. Oke, sepertinya sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kalau ada yang mau ditambahkan silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Tekan like kalau kalian suka dengan video ini dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Kembali lagi dan kita kembali lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.